Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta YouTube yang kami hormati dan kami sayangi. Selamat berjumpa lagi di Senjayu Channel Tani. Dan hari ini kita pemirsa akan mengadakan suatu cara penaburan bibit bayam, di mana cara penaburan bibit bayam itu akan kita mulai dengan cara mengolah tanah. Jadi yang pertama langkahnya untuk mengadakan penaburan bibit bayam itu kita akan mengadakan pengolahan tanah, dan tanah ini akan kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu betengan yang ada sama-sama di hadapan kita ini. Dan ini akan kita ratakan terlebih dahulu. Dan perlu kita ketahui bahwa sahabat-sahabatku sekalian, bahwasanya tanah yang kita olah ini terdiri dari pupuk kandang atau yang berasal dari sebuah kotoran sapi. Kemudian kita olah, kita carup, kita satukan dengan tanah sehingga menjadi sedemikian rupa. Dan ini akan kita mulai dengan untuk meratakan betengannya tersebut. Oke, kita mulai meratakannya agar senantiasa bibitnya sudah menjadi rata. Oke, demikianlah para sahabat-sahabat YouTuber yang tercinta, cara mengelola tanah yang baik, yang benar, agar kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan ini akan membuat tumbuh pembibitannya menjadi rata, karena harus juga tanah yang kita olah juga harus rata sedemikian rupa. Oke. Demikianlah para pemirsa yang saya cintai dan yang saya hormati, proses pengelolaan tanah sudah selesai dan pengerataan sudah selesai, dan ini betengan siap untuk ditabur dengan benih bibit bayam. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan mengadakan ataupun melakukan penaburan bibit bayam. Oke, dan akan kita mulai dengan penaburannya. Oke, mantap. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan melakukan penaburan bibit bayam, dan bahan-bahannya yaitu berupa tanah, dan ini ada bibit bayam yang sudah tersedia. Ini banyak dijual di pasaran, banyak dijual di toko-toko pertanian. Dan alat bahannya yaitu berupa ember dan cangkul. Dan ini akan kita mulai pencarupan bibit. Pencampuran bibit dengan tanah agar senantiasa bibit bisa tumbuh rata di atas betengan. Jadi pemirsa yang saya hormati dan saya cintai dimanapun Anda berada, untuk pembibitan ukuran betengan ini berkisar 1,5 meter kali 10 meter. Jadi lebar 1,5 meter, panjang 10 meter, berukuran 4 sendok makan untuk ukuran bibitnya. Jadi untuk sebelah kiri 2 sendok makan, sebelah kanan 2 sendok makan. Maka kita ikuti langkah selanjutnya para pemirsa, cara mencampurkan bibit bayam dengan tanah agar senantiasa bibit bayamnya tumbuh rata di atas betengan ya pemirsa. Bisa kita perhatikan dengan sama agar senantiasa hasilnya dapat optimal dan cukup menjanjikan. Demikian pemirsa, kita aduk secara merata tanah tersebut, dan sangat baik tanah ini apabila tanahnya kering. Jadi agar senantiasa bibitnya rata di dalam tanah dan nanti akan menjadi rata di atas betengan. Ya, karena kita akan melakukan satu betengan setengah-setengah, yaitu setengah untuk bibit ini, betengan sebelah kiri dan kanan. Demikianlah para pemirsa,
untuk langkah pengaburannya, nah, 2 sendok makan ya para pemirsa. Setelah kita letakkan, kemudian kita campur adukkan dengan tanah ya. Demikianlah para pemirsa, agar bibit yang kita tabur ini menjadi rata di dalam ember sebelum kita taburkan di atas betengan. Oke pemirsa, maka langkah selanjutnya ini sudah rata. Oke, kita mulai penaburannya para pemirsa ya, agar senantiasa bibit ini rata di atas betengan, maka kita perlunya kiat untuk menaburkannya ya, cara berlahan-lahan para pemirsa. Demikianlah cara penaburannya. Pemirsa, kita aduk secara rata agar bibitnya tumbuh dengan rata. Demikianlah para pemirsa, ini proses penaburan kita sudah selesai dan bibit sudah siap untuk ditabur. Maka dari itu pemirsa yang saya hormati dan yang saya cintai dimanapun Anda berada, untuk langkah selanjutnya agar senantiasa bibit yang kita tabur ini, benih yang kita tabur di atas betengan ini tidak terhanyut oleh arus hujan. Apabila arus hujan datang, maka perlu kita adakan langkah yang terakhir, yaitu langkah penguncian. Langkah penguncian bibit agar jangan terkena arus banjir ataupun arus hujan apabila datang hujan. Maka kita langkah selanjutnya penguncian bibit. Nah, dimana cara pengunciannya? Ini kita taburi tanah, kemudian kita padatkan dengan pijaan kaki. Oke, kita mulai. Demikianlah para pemirsa cara untuk penguncian bibit benih yang kita tabur agar senantiasa jangan hanyut diterpa hujan, karena cuaca sekarang ini para pemirsa tidak menentu, kadang hujan, kadang tidak. Maka perlunya kita adakan penguncian. Pemirsa, proses penguncian
Kemudian langkah pertama tadi sudah selesai, ya, penaburan tanah di atas bibit, di atas betengan. Kemudian langkah pemerataan dengan pijakan kaki agar agak sedikit padat. Tapi perlu diingat para pemirsa, sebelum kita mengadakan pemijakan ini, perlu kami ingatkan agar senantiasa pijakan ini jangan terlalu padat dan jangan terlalu longgar. Karena apabila terlalu padat, bibit akan sulit tumbuh, dan apabila terlalu longgar, nanti benih ataupun bibit yang akan kita tabur ini bisa hanyut di bawah hujan. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu langkah pemijaan dengan pijakan kaki, dan kita mulai dari sekarang, ya, agar senantiasa bisa akurat dan bisa dibantu dengan 2 orang apabila pekerjaan kita ini bisa dilanjutkan dan cepat selesai para pemirsa. Ini aja Bang. Perasaan para pemirsa ya, jangan terlalu padat dan jangan terlalu longgar. Demikian pemirsa, kita sudah melakukan pijakan betengan ini agar senantiasa kita lakukan penguncian tidak terkena air hujan. Dan pemirsa yang kami hormati dan kami sayangi dimanapun Anda berada, ya, ini langkah selanjutnya agar senantiasa kita mendapat hasil yang lebih optimal. Dan langkah ataupun hasil selanjutnya, hasil panennya berkisar umur 18 sampai 20 hari. Dan jangan lupa mengadakan perawatan yang sangat intensif, yaitu untuk langkah agar senantiasa cepat tumbuh, diadakan penyiraman minimal 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Jadi untuk hasil selanjutnya ini ada benih yang sudah tumbuh sekitar umur 7 hari. Nah, jadi ini yang umur 7 hari pemirsa yang kami hormati dimanapun Anda berada. Jadi ini bibit yang tumbuh sekitar umur 10 hari, ya. Nah, ini yang siap untuk dipanen sekitar 10 hari lagi. Nah, jadi demikianlah para pemirsa yang kami hormati dan kami sayangi dimanapun Anda berada. Langkah penaburan benih sudah selesai dan kita akan menunggu hasil panennya. Maka di sini kami sebagai pembawa acara sekaligus pelaksanaan tutorial penaburan bibit benih bayam mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Dan jangan lupa video kami like, comment, and subscribe agar senantiasa bisa kami memberikan sumbangsih di tanah negeri tercinta ini acara-acara yang lebih berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Tak ada gading yang tak retak, retaknya gading membawa ukiran. Tak ada petani yang tak bersalah, kiranya salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.